Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Aluta Lestari dari kelas 10C, nomor absen 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teks anekdot. Disimak ya. Jadi apa sih itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berupa cerita yang mengandung hiburan berupa humor atau lelucon dan biasanya digunakan untuk kritik sosial. Terus gimana dong caranya tahu itu teks anekdot atau bukan? Nah, di sini aku kasih tahu beberapa ciri-ciri teks anekdot. Jadi, ciri-ciri dari teks anekdot itu yang pertama mengandung humor, yang kedua bersifat menyindir, yang ketiga mengandung kritik sosial, yang keempat dibuat atau berdasarkan kejadian nyata, yang kelima terdapat pesan moral di akhir, dan yang keenam dibuat seperti dongeng atau cerita supaya lebih menghibur. Terus tujuan dibuatnya teks anekdot itu untuk apa ya? Jadi teks anekdot itu dibuat untuk mengkritik suatu isu sosial dengan cara yang kreatif, menghibur dan juga ada leluconnya. Aku juga mau ngasih tahu 5 struktur teks anekdot dan juga kaidah kebahasaan yang digunakan supaya kita dalam membuat teks anekdot itu nggak salah-salah. Berikut ini adalah struktur penyusun dari teks anekdot. Ada 5 nih. Yang pertama adalah abstrak atau abstraksi, yaitu bagian awal cerita yang berisi cuplikan hal unik dari cerita. Yang kedua ada orientasi, yaitu bagian pembuka yang menjelaskan secara awal apa latar dari cerita teks anekdot tersebut, tokohnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada krisis, yaitu bagian inti cerita yang berisi inti konflik atau masalah yang dibahas. Yang keempat ada reaksi, berisi tanggapan atau solusi dari tokoh terhadap konflik. Yang kelima ada koda atau pesan penutup, ya bagian penutup yang berisi pesan moral atau amanat atau kesimpulan dari cerita yang dibahas. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan yang digunakan dalam pembuatan teks anekdot. Yang pertama menggunakan bahasa yang khusus, yaitu ada humor-humornya atau leluconnya. Yang kedua menggunakan berbagai macam majas sindiran seperti majas ironi, majas sarkasme, dan majas sinisme ataupun yang lainnya. Yang ketiga menggunakan majas penegasan yang disebut majas retorika. Yang keempat menggunakan kata kerja material untuk menunjukkan suatu aksi. Dan yang kelima tetap menggunakan bahasa yang sopan. Nah, biar lebih paham, sini aku kasih tahu langkah-langkah membuat teks anekdot. Di sini ada 5 langkah membuat teks anekdot. Yang pertama, tentuin dulu topik yang akan dibahas atau dikritik. Yang kedua, rancang bagian humor atau lelucon semenarik mungkin. Yang ketiga, susun kerangka teks. Yang keempat, kembangkan teks menjadi suatu cerita. Dan yang kelima, sunting atau periksa kembali sebelum dipublish. Oke, sekarang aku mau ngasih contoh dari teks anekdot yang udah aku bikin nih. Ini adalah teks anekdot singkat dan setelahnya aku akan menganalisa teks anekdot yang udah aku buat berdasarkan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Oke, jadi ini adalah contoh teks anekdot singkat yang udah aku buat berdasarkan struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Jadi itu tadi contoh teks anekdot singkat yang aku buat dan setelah aku analisa, ternyata teks anekdot tersebut sudah memenuhi 5 struktur nih, yaitu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan juga ada koda atau pesan penutup yang bisa kita ambil dari isu yang dibawakan oleh teks anekdot tersebut. Namun setelah aku lihat-lihat lagi, teks anekdot tersebut kurang menghibur dalam penggunaan bahasa yang humoris. Jadi itu tadi penjelasan dari aku tentang teks anekdot. Terima kasih sudah mendengarkan, juga menonton video ini, sudah memahami juga. Semoga kalian bisa paham apa yang aku jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.